Tahukah Anda bahwa kekurangan vitamin tertentu bisa diam-diam memperburuk kondisi diabetes Anda setiap harinya? Dalam masyarakat kita saat ini, diabetes bukan lagi penyakit langka. Ia telah menjadi masalah kesehatan yang mempengaruhi jutaan orang Indonesia. Banyak orang hanya fokus pada pengobatan dan pola makan, namun seringkali melupakan satu kunci penting dalam pengelolaan diabetes yang lebih efektif, nutrisi mikro, yaitu vitamin dan mineral. Jika Anda adalah salah satu dari mereka yang hidup dengan diabetes, baik tipe 1 maupun tipe 2, video ini akan menjadi sumber informasi berharga yang mungkin bisa mengubah cara Anda menjaga kesehatan Anda. Dengan memahami peran penting vitamin dan mineral dalam tubuh, Anda akan tahu bagaimana mereka bekerja untuk mengatur kadar gula darah, melindungi organ vital, serta mencegah komplikasi jangka panjang seperti kerusakan saraf, kebutaan, dan gagal ginjal. Dalam video kali ini, kita akan mengupas 10 jenis vitamin dan mineral yang wajib Anda ketahui dan pertimbangkan untuk dikonsumsi jika Anda hidup dengan diabetes. Ini bukan sekadar daftar nutrisi biasa. Setiap zat gizi yang akan kita bahas memiliki fungsi spesifik yang dapat memberikan dampak besar terhadap kondisi kesehatan Anda. Misalnya, ada satu jenis vitamin yang bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin secara alami. Ada pula mineral yang mampu meredakan stres oksidatif penyebab peradangan kronis dalam tubuh penderita diabetes. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah saya sudah cukup mengonsumsi nutrisi ini lewat makanan saya hari-hari? Perlukah saya menambah suplemen? Jangan khawatir, kami akan membahas juga dari mana Anda bisa mendapatkan vitamin-vitamin tersebut secara alami melalui makanan khas Indonesia, serta kapan Anda perlu mempertimbangkan suplemen tambahan. Yang paling penting, kami tidak hanya memberikan teori. Setiap bagian dari video ini disusun berdasarkan bukti ilmiah terkini dan pengalaman nyata dari mereka yang berhasil mengelola diabetes dengan pendekatan nutrisi holistik. Kami ingin memastikan bahwa setelah menonton video ini, Anda tidak hanya mendapat pengetahuan, tetapi juga merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengambil langkah konkret dalam merawat tubuh Anda. Jangan lewatkan informasi berharga ini. Pastikan Anda menonton sampai akhir karena poin-poin terakhir justru mengandung nutrisi yang sering terlewat. Padahal dampaknya luar biasa bagi penderita diabetes. Dan tentu saja jika Anda merasa konten ini bermanfaat, bantu kami menyebarkan pengetahuan ini ke lebih banyak orang dengan cara menyukai video ini, meninggalkan komentar, dan jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya dari kami. Inilah saatnya untuk lebih sadar terhadap apa yang Anda konsumsi, karena tubuh Anda layak mendapatkan perawatan terbaik, terutama ketika menghadapi tantangan seperti diabetes. Mari kita mulai perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik, dimulai dengan memahami kekuatan dari vitamin dan mineral yang sering kali terlupakan. Vitamin A sering disebut sebagai cahaya harapan bagi mereka yang sedang berjuang mengelola diabetes. Bukan hanya karena kemampuannya sebagai antioksidan kuat, tetapi juga karena perannya dalam memperkuat sistem imun dan menjaga kesehatan jaringan tubuh. Bagi penderita diabetes, di mana kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan stres oksidatif dan menurunkan daya tahan tubuh, vitamin E menjadi salah satu senjata alami yang sangat berharga. Ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif, kadar gula darah meningkat dan menghasilkan radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel tubuh. Inilah awal dari berbagai komplikasi seperti kerusakan saraf, gangguan penglihatan, dan penyakit jantung. Vitamin E, terutama dalam bentuk beta-karoten, bekerja sebagai perisai yang menecahkan radikal bebas ini, sehingga membantu mengurangi risiko komplikasi akibat stres oksidatif. Selain fungsi antioksidannya, vitamin A juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin
Ini berarti tubuh Anda dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan lebih efisien, yang pada akhirnya mendukung pengendalian kadar gula darah secara alami. Dalam jangka panjang, hal ini sangat penting untuk mencegah ketergantungan pada obat tambahan atau mencegah perburukan kondisi. Sistem imun juga sangat dipengaruhi oleh kadar vitamin E. Penderita diabetes cenderung lebih rentan terhadap infeksi karena gangguan sistem kekebalan tubuh. Vitamin E membantu memperkuat pertahanan tubuh dengan menjaga integritas lapisan mukosa dan meningkatkan fungsi sel darah putih. Ini sangat penting karena infeksi kecil sekalipun pada penderita diabetes dapat berkembang menjadi masalah serius. Salah satu hal terbaik dari vitamin E adalah Anda dapat dengan mudah menemukannya dalam makanan sehari-hari. Di Indonesia, sumber batu karotid yang kaya antara lain wortel, bejana, bayam, kangkung, dan bawang kuning. Untuk bentuk aktif vitamin A, yaitu retinol, Anda bisa mengandalkan telur, hati ayam, dan susu. Ikan berlemak seperti ikan tongkol dan sarden juga memberikan manfaat ganda, vitamin A sekaligus omega 3. Namun, perlu diingat bahwa vitamin A bersifat larut dalam lemak. Artinya, konsumsi berlebihan terutama dalam bentuk suplemen bisa menyebabkan akumulasi dalam tubuh dan menimbulkan efek samping. Oleh karena itu, penting untuk mengutamakan sumber alami dan hanya menggunakan suplemen jika direkomendasikan oleh dokter. Bagi Anda atau orang terdekat yang sedang menghadapi tantangan diabetes, pertimbangkan vitamin A sebagai bagian dari strategi nutrisi harian. Ini bukan hanya tentang mengonsumsi makanan bergizi, tetapi juga tentang memperkuat pertahanan tubuh dari dalam dan memberikan tubuh Anda dukungan yang dibutuhkan untuk melawan komplikasi. Jadi, mari kita mulai dari hal sederhana. Tambahkan warna oranye dan hijau dalam piring Anda hari ini, karena itulah warna vitamin E dan warna harapan bagi kesehatan Anda. Vitamin B kompleks merupakan kelompok nutrisi yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan saraf, metabolisme energi, dan fungsi otak. Semuanya sangat relevan bagi penderita diabetes. Ketika tubuh berjuang menghadapi lonjakan gula darah atau efek samping dari obat-obatan seperti metformin, kekurangan vitamin B bisa memperburuk kondisi secara diam-diam. Salah satu gejala yang paling umum dialami oleh penderita diabetes adalah neuropati perifer, yaitu kerusakan saraf yang menyebabkan rasa nyeri, kesemutan, atau mati rasa, terutama di tangan dan kaki. Disinilah peran vitamin B, thiamin, B6, pyridoxine, dan B12, cobalamin menjadi sangat penting. Mereka membantu memperbaiki fungsi saraf, mendukung transmisi sinyal antara otak dan tubuh, serta memperlambat kerusakan lebih lanjut. Vitamin B atau thiamin membantu mencegah akumulasi produk sampingan berbahaya akibat kadar gula darah tinggi. Ini sangat penting dalam mengurangi risiko nefropati diabetik, kerusakan ginjal yang sering terjadi pada pasien diabetes jangka panjang. Di sisi lain, vitamin B12 sangat krusial karena membantu pembentukan sel darah merah dan menjaga kesehatan sistem saraf. Sayangnya, penggunaan jangka panjang obat metformin dapat mengurangi penyerapan vitamin B12 secara signifikan. Defisiensi vitamin B12 bukan hanya menyebabkan kelelahan dan anemia, tetapi juga memperparah neuropati yang sudah ada. Oleh karena itu, pasien diabetes yang mengonsumsi metformin sebaiknya rutin memeriksa kadar vitamin B12 dan mempertimbangkan suplemen jika diperlukan. Demikian pula vitamin B6 mendukung pembentukan neurotransmitter dan membantu meredakan nyeri neuropatik. Untuk mendapatkan asupan vitamin B kompleks yang cukup, Anda bisa mengonsumsi makanan seperti telur, daging tanpa lemak, ikan, hati ayam, serta produk susu. Bagi vegetarian atau mereka yang memiliki pembatasan diet,
Makanan yang diperkaya vitamin seperti sereal fortifikasi dan susu nabati bisa menjadi alternatif. Namun, karena vitamin B12 umumnya hanya ditemukan pada produk hewani, suplemen mungkin diperlukan bagi sebagian orang. Vitamin B kompleks bersifat larut dalam air, artinya kelebihannya akan dikeluarkan melalui urin. Meski demikian, penting untuk tidak mengonsumsi dosis tinggi tanpa pengawasan medis karena beberapa jenis vitamin B, terutama B6, dalam dosis besar bisa menyebabkan efek samping seperti kerusakan saraf reversibel. Jika Anda merasa kesemutan di ujung jari, mudah lelah, atau sering lupa, bisa jadi itu sinyal tubuh Anda kekurangan vitamin B. Jangan abaikan gejala ini, karena jika ditangani sejak dini, Anda dapat mencegah komplikasi yang lebih serius. Dengan menjaga keseimbangan vitamin B kompleks dalam tubuh, Anda tidak hanya membantu sistem saraf tetap sehat, tetapi juga memberi tubuh energi yang dibutuhkan untuk menjalani hari dengan lebih bertenaga dan percaya diri. Magnesium adalah salah satu mineral esensial yang seringkali dilupakan, namun memiliki peran penting dalam manajemen diabetes. Mineral ini terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh, termasuk yang berkaitan dengan metabolisme glukosa, sensitivitas insulin, dan kesehatan sistem kardiovaskular. Bagi penderita diabetes, menjaga kadar magnesium tetap optimal bisa menjadi kunci untuk mengendalikan gula darah dan mencegah komplikasi serius. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang dengan kadar magnesium rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan diabetes tipe 2. Bagi mereka yang sudah menderita diabetes, meningkatkan asupan magnesium dapat membantu memperbaiki pengendalian gula darah secara signifikan. Magnesium membantu insulin bekerja lebih efektif dalam mengangkut glukosa dari darah ke dalam sel, sehingga menurunkan kadar gula darah secara alami. Selain itu, magnesium memiliki efek antiinflamasi yang kuat. Ini sangat penting karena peradangan kronis merupakan penyebab utama berbagai komplikasi pada penderita diabetes, termasuk kerusakan pembuluh darah dan organ vital seperti jantung dan ginjal. Dengan mengurangi protein C reaktif dan meningkatkan fungsi endotel, magnesium membantu melindungi sistem kardiovaskular dan memperlambat kerusakan organ. Magnesium juga dikenal dapat membantu mengatur tekanan darah dengan melemaskan pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi. Bagi penderita diabetes yang sering kali mengalami hipertensi atau masalah sirkulasi, ini merupakan manfaat tambahan yang tidak boleh diabaikan. Lebih dari itu, magnesium membantu mencegah penggumpalan darah yang dapat menyebabkan stroke atau serangan jantung. Manfaat lainnya yang sering kali terabaikan adalah peran magnesium dalam memperbaiki kualitas tidur dan mengurangi stres. Penderita diabetes sering mengalami gangguan tidur dan stres kronis yang justru dapat memperburuk kontrol gula darah. Magnesium merangsang produksi GABA, neurotransmitter yang memicu relaksasi dan tidur nyenyak, sekaligus menurunkan kadar kortisol, hormon stres yang dapat meningkatkan gula darah. Untuk memastikan asupan magnesium cukup, Anda dapat mengonsumsi makanan seperti kacang-kacangan, almond, mete, biji labu, sayuran hijau, bayam, kale, biji-bijian utuh, beras merah, quinoa, serta ikan berlemak seperti salmon dan makarel. Pisang, alpukat, dan yogurt juga merupakan sumber magnesium yang lezat dan mudah dijangkau. Jika Anda merasa sering lelah, mengalami kram otot, atau sulit tidur, bisa jadi tubuh Anda kekurangan magnesium. Dalam beberapa kasus, suplemen magnesium bisa menjadi solusi, terutama bagi mereka yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dari makanan. Namun, konsultasi dengan dokter tetap penting karena konsumsi magnesium berlebihan juga bisa menimbulkan efek samping seperti gangguan pencernaan atau interaksi obat. Dengan menjaga keseimbangan magnesium dalam tubuh, Anda bukan hanya membantu menstabilkan gula darah, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh. Magnesium bukan
sekadar mineral tambahan. Ia adalah sekutu diam-diam bagi siapa saja yang berjuang melawan diabetes. Kalium atau yang lebih dikenal sebagai potasium adalah mineral dan elektrolit penting yang memainkan peran utama dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, fungsi saraf dan kontraksi otot. Namun bagi penderita diabetes, peran potasium melampaui fungsi dasar tersebut. Ia memiliki dampak langsung terhadap pengaturan insulin dan kesihatan jantung serta ginjal. Salah satu fungsi paling vital dari potasium adalah mendukung kerja pankreas dalam memproduksi dan melepaskan insulin. Ketika kadar potasium dalam tubuh terlalu rendah, hipokalemia, produksi insulin menurun dan tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin yang ada. Akibatnya, kadar gula darah meningkat dan memperparah kondisi diabetes. Tidak hanya itu, rendahnya potasium juga memperbesar risiko resistensi insulin. Resistensi insulin merupakan akar dari banyak komplikasi pada diabetes tipe 2. Ketika glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi, kadar gula darah tetap tinggi dan tubuh dipaksa memproduksi lebih banyak insulin. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan kelelahan pada pankreas dan mempercepat progresi penyakit. Potasium juga sangat penting dalam mencegah komplikasi serius seperti ketoasidosis diabetik, terutama pada penderita diabetes tipe 1. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dan kehilangan potasium secara drastis. Ironisnya, terapi insulin justru bisa menurunkan kadar potasium lebih jauh, sehingga memerlukan pemantauan ketat. Tak kalah pentingnya, potasium membantu menstabilkan tekanan darah dengan cara melemaskan dinding pembuluh darah dan mengurangi kekakuan arteri. Ini sangat relevan bagi penderita diabetes yang berisiko terhadap penyakit jantung dan stroke. Di sisi lain, potasium juga mendukung fungsi ginjal dengan membantu tubuh membuang kelebihan sodium dan mencegah kerusakan nefron akibat kadar gula darah tinggi. Untuk mempertahankan kadar potasium yang sehat, penderita diabetes disarankan mengonsumsi makanan alami seperti pisang, jeruk, kiwi, aprikot, bayam, jamur, ubi, jalar, lentil, dan kacang-kacangan. Produk susu seperti yogurt dan susu rendah lemak juga merupakan sumber yang baik. Ikan seperti salmon dan tuna tidak hanya kaya potasium, tetapi juga memberikan asupan omega 3 yang menguntungkan bagi jantung. Namun, kelebihan potasium, hiperkalemia, bisa menjadi masalah, terutama bagi penderita diabetes yang juga mengalami gangguan ginjal. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen potasium. Dengan memahami peran potasium dan menjaga asupan hariannya, Anda bisa memperkuat fondasi kesehatan jangka panjang dan melindungi tubuh dari komplikasi yang diam-diam merusak. Potasium bukan hanya sekadar mineral, ia adalah penjaga keseimbangan dalam perjalanan Anda mengelola diabetes. Vitamin C atau asam askorbat bukan hanya dikenal sebagai penguat daya tahan tubuh, tetapi juga memiliki peran luar biasa dalam pengelolaan diabetes. Penderita diabetes sering mengalami stres oksidatif tinggi akibat kadar gula darah yang tidak terkendali. Kondisi ini menyebabkan kerusakan sel dan jaringan, mempercepat komplikasi dan memperlemah sistem kekebalan tubuh. Disinilah kekuatan antioksidan vitamin C menjadi sangat relevan. Sebagai antioksidan kuat, vitamin C membantu menetralkan radikal bebas, molekul berbahaya yang merusak sel sehat dan mempercepat penuaan sel. Dengan mengurangi stres oksidatif, vitamin C membantu memperlambat kerusakan pada pembuluh darah, saraf, dan organ vital yang umum terjadi pada penderita diabetes. Ini sangat penting untuk mencegah komplikasi seperti retinopati, nefropati, dan neuropati. Tidak hanya itu, vitamin C juga berkontribusi dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Dengan sensitivitas insulin yang lebih baik, tubuh lebih mampu menggunakan insulin untuk memasukkan glukosa
glukosa ke dalam sel. Penelitian menunjukkan bahwa suplementasi vitamin C dapat menurunkan kadar gula darah puasa dan HbA1c, penanda penting untuk kontrol diabetes jangka panjang. Selain fungsi metaboliknya, vitamin C juga memperkuat sistem kekebalan tubuh yang seringkali lemah pada penderita diabetes. Dengan memperkuat sel imun seperti fagosit dan limfosit, vitamin C membantu tubuh melawan infeksi. Ini sangat penting karena infeksi kecil bisa berubah menjadi masalah serius bagi penderita diabetes, termasuk luka sulit sembuh. Vitamin C juga membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, yang memperkuat dinding pembuluh darah dan meningkatkan fungsi endotel, sehingga mendukung sirkulasi darah yang lebih baik. Ini berarti risiko hipertensi, serangan jantung, dan stroke bisa ditekan. Untuk mendapatkan vitamin C secara alami, Anda bisa mengonsumsi buah dan sayur segar, jeruk, lemon, jambu biji, stroberi, kiwi, paprika merah, brokoli, tomat, dan bayam. Pastikan untuk mengolahnya seminimal mungkin agar nutrisinya tetap terjaga. Jika asupan harian belum mencukupi, suplemen vitamin C bisa menjadi alternatif, tetapi tetap perlu konsultasi dengan dokter. Dosis tinggi bisa menyebabkan diare atau kembung, terutama jika dikonsumsi tanpa pengawasan. Dengan menjadikan vitamin C sebagai bagian dari pola makan harian, Anda tidak hanya memperkuat sistem imun, tetapi juga melindungi tubuh dari komplikasi diabetes. Vitamin ini kecil namun berdaya besar, penjaga sel tubuh Anda dari dalam. Vitamin D yang sering dijuluki sebagai vitamin sinar matahari memainkan peran krusial dalam pengelolaan diabetes, jauh melampaui fungsinya dalam menjaga kesehatan tulang. Bagi penderita diabetes tipe 2, kekurangan vitamin D telah dikaitkan dengan resistensi insulin, peningkatan risiko komplikasi kardiovaskular, serta masalah metabolik yang lebih serius. Salah satu manfaat utama vitamin D adalah membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Ketika kadar vitamin D dalam tubuh mencukupi, sel-sel menjadi lebih responsif terhadap insulin, sehingga glukosa lebih mudah diserap ke dalam sel. Ini membantu menurunkan kadar gula darah dan mengurangi beban kerja pankreas. Dalam jangka panjang, vitamin D membantu menstabilkan kadar gula darah dan memperlambat progresi penyakit. Selain itu, vitamin D memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan jantung. Banyak penderita diabetes juga mengalami hipertensi, dan vitamin D berperan dalam mengatur tekanan darah serta mengurangi peradangan pembuluh darah. Dengan kata lain, vitamin D melindungi sistem kardiovaskular dari dampak negatif kadar gula darah tinggi. Tak kalah penting, vitamin D bekerja sama dengan kalsium untuk menjaga kepadatan dan kekuatan tulang. Penderita diabetes, khususnya di atas 52, berisiko tinggi terhadap osteoporosis. Dengan vitamin D yang cukup, tubuh menyerap kalsium lebih efisien, mengurangi risiko patah tulang. Sumber utama vitamin D adalah sinar matahari. Kulit memproduksi vitamin D secara alami bila terkena sinar matahari langsung selama 15-30 foot moingai. Namun, gaya hidup modern dan pemakaian tabir surya membuat banyak orang Indonesia mengalami defisiensi vitamin D meskipun tinggal di daerah tropis. Untuk asupan dari makanan, Anda bisa mengonsumsi makanan yang diperkaya vitamin D seperti susu fortifikasi, margarin, dan sereal. Makanan alami seperti kuning telur, hati sapi, ikan salmon, tuna, dan makarel juga mengandung vitamin D meski jumlahnya terbatas. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan kadar vitamin D secara rutin sangat disarankan. Jika dibutuhkan, suplemen vitamin D3, kolekalsiferol, lebih efektif dibanding vitamin D. Tapi,
konsultasi medis tetap diperlukan untuk menentukan dosis yang tepat. Dengan menjaga kadar vitamin D dalam tubuh, ia Anda tidak hanya melindungi tulang dan jantung, tetapi membantu tubuh mengontrol gula darah secara alami. Vitamin D bukan sekadar pelengkap, ia adalah fondasi penting dalam strategi hidup sehat dengan diabetes. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang sering diabaikan, namun memiliki dampak besar dalam menjaga kesihatan penderita diabetes. Diabetes menciptakan stres oksidatif tinggi, mempercepat kerusakan sel dan memperburuk komplikasi. Di sinilah vitamin E berfungsi sebagai perisai pelindung, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Salah satu manfaat utama vitamin E adalah melindungi sistem kardiovaskular. Penderita diabetes berisiko tinggi terhadap penyakit jantung dan stroke karena kadar gula darah tinggi merusak dinding pembuluh darah. Vitamin E membantu mencegah oksidasi kolesterol yang menjadi pemicu penyumbatan arteri. Hasilnya, pembuluh darah tetap elastis dan sehat. Vitamin E juga mengurangi peradangan kronis, penyebab utama resistensi insulin dan komplikasi metabolik. Dengan menurunkan sitokin proinflamasi, vitamin E mempercepat pemulihan jaringan dan menurunkan risiko komplikasi seperti neuropati. Neuropati diabetik adalah salah satu komplikasi yang paling menyakitkan. Vitamin E membantu melindungi integritas sel saraf dan mengurangi kerusakan oksidatif. Hasilnya, gejala seperti kesemutan, rasa terbakar, dan mati rasa bisa dikurangi, meningkatkan kualitas hidup penderita. Selain itu, vitamin E mendukung kesehatan ginjal, organ vital yang sering terkena dampak diabetes. Dengan mengurangi stres oksidatif dan meningkatkan aliran darah ke ginjal, vitamin E membantu menjaga fungsi filtrasi ginjal. Untuk mendapatkan vitamin E secara alami, konsumsilah almond, biji bunga matahari, kacang tanah, bayam, brokoli, minyak zaitun, dan minyak biji bunga matahari. Makanan ini tidak hanya kaya vitamin E, tapi juga mendukung pola makan sehat bagi penderita diabetes. Jika Anda mempertimbangkan suplemen, pilih bentuk alami D-alpha tocopherol yang lebih mudah diserap tubuh. Namun, karena vitamin E larut dalam lemak dan bisa terakumulasi, dosis tinggi harus diawasi oleh tenaga medis. Dengan mengintegrasikan vitamin E ke dalam pola makan dan gaya hidup harian, Anda tidak hanya melindungi tetapi juga membantu tubuh memperbaiki diri. Vitamin ini adalah senjata diam-diam yang melindungi tubuh dari kerusakan akibat diabetes. Vitamin K. Vitamin K mungkin lebih dikenal karena perannya dalam pembekuan darah, tetapi manfaatnya jauh lebih luas, terutama bagi penderita diabetes. Vitamin ini terlibat dalam proses penting seperti metabolisme glukosa, kesehatan tulang, dan perbaikan jaringan, menjadikannya komponen vital dalam strategi pengelolaan diabetes. Dalam konteks pengaturan gula darah, vitamin K berperan dalam sintesis protein yang membantu tubuh menggunakan insulin secara lebih efisien. Beberapa studi menunjukkan bahwa kadar vitamin K yang cukup dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar glukosa darah. Ini memberi harapan baru bagi penderita diabetes tipe 2. Tak kalah penting, vitamin K mendukung kesehatan tulang. Diabetes jangka panjang dapat melemahkan struktur tulang. Vitamin K membantu mengaktifkan osteokalsin, protein yang penting dalam mengikat kalsium ke tulang, mencegah pengeroposan. Sumber makanan kaya vitamin K termasuk bayam, kangkung, brokoli, serta minyak kedelai dan minyak canola. Makanan fermentasi seperti natto sangat tinggi vitamin K yang sangat bermanfaat untuk tulang dan metabolisme. Namun, jika Anda menggunakan obat pengencer darah, asupan vitamin K perlu diatur secara hati-hati. Konsultasi dengan dokter sangat penting sebelum menambah
konsumsi. Mengintegrasikan vitamin K ke dalam pola makan harian membantu mengatur gula darah, memperkuat tulang dan mendukung fungsi pembekuan darah. Langkah kecil yang memberi dampak besar. Zat besi, iron. Zat besi adalah mineral penting untuk pembentukan hemoglobin yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Bagi penderita diabetes, menjaga kadar zat besi optimal penting untuk mencegah anemia dan mendukung metabolisme, energi serta sistem imun. Diabetes dapat menyebabkan kekurangan zat besi akibat penyerapan buruk, peradangan atau kehilangan zat besi lewat urin karena kerusakan ginjal. Kekurangan zat besi bisa memperburuk kelelahan dan mengurangi efektivitas insulin karena jaringan kekurangan oksigen. Namun, kelebihan zat besi juga berbahaya. Ia dapat memicu stres oksidatif dan merusak hati, jantung. Oleh VIVAI, pemeriksaan kadar ferritin dan hemoglobin secara rutin adalah kunci. Sumber zat besi terbaik termasuk daging merah tanpa lemak, hati ayam dan ikan. Bagi vegetarian, gunakan kacang-kacangan, bayam, tahu dan cereal fortifikasi. Kombinasikan dengan vitamin C, jeruk, tomat untuk penyerapan lebih baik. Jika doktor menyarankan suplemen, ikuti dosis dengan ketat. Hindari mengonsumsi tanpa pemeriksaan karena risiko sembelit, mual, atau bahkan keracunan. Dengan kadar zat besi yang seimbang, penderita diabetes dapat mempertahankan energi, mencegah anemia, dan menjaga sistem imun. Zat besi adalah fondasi dari sel darah dan juga fondasi dari hidup sehat Anda. Kalsium adalah mineral yang sering dikaitkan dengan kesehatan tulang. Namun bagi penderita diabetes, perannya jauh lebih luas. Keseimbangan kalsium penting untuk kekuatan tulang, fungsi otot, serta kestabilan sistem saraf dan jantung. Kekurangan kalsium dapat meningkatkan risiko patah tulang, kelemahan otot, dan memperparah komplikasi jantung. Salah satu bahaya tersembunyi pada penderita diabetes, terutama lansia, adalah risiko tinggi terjatuh dan patah tulang. Hipoglikemia dapat menyebabkan pusing, kehilangan keseimbangan, hingga kebingungan. Jika tulang rapuh akibat kekurangan kalsium, jatuh bisa berakibat sangat serius. Kadar gula darah tinggi juga meningkatkan ekskresi kalsium melalui urin, menurunkan kepadatan tulang, dan membuat penderita diabetes rentan osteoporosis, bahkan di usia muda. Kalsium juga mendukung kontraksi otot yang normal dan irama jantung yang stabil. Ini sangat penting karena penderita diabetes cenderung memiliki risiko tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Untuk mempertahankan kadar kalsium optimal, konsumsilah susu, yogurt, keju, sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kailan, ikan berlemak bertulang lunak, sarden, salmon kaleng, tahu, kacang almond, dan produk fortifikasi. Namun, penyerapan kalsium sangat bergantung pada vitamin D. Tanpa cukup vitamin D, tubuh tidak dapat menyerap kalsium secara efektif. Oleh VIVAI, kombinasi kalsium plus vitamin D sangat dianjurkan. Bagi mereka yang sulit mendapatkan kalsium dari makanan, terutama lansia, suplemen bisa dipertimbangkan. Tapi ingat, penggunaan harus disesuaikan anjuran medis karena overdosis kalsium dapat menyebabkan batu ginjal, hoax gangguan penyerapan mineral lain. Dengan menjaga asupan kalsium secara konsisten, penderita diabetes bisa menguatkan struktur tulang, mencegah jatuh, dan mempertahankan kemandirian. Ini bukan sekadar soal tulang, ini soal menjaga kualitas hidup jangka panjang. Kini Anda telah mengetahui bahwa mengelola diabetes tidak hanya soal obat atau diet rendah gula, tetapi juga tentang bagaimana tubuh Anda diperlengkapi dengan nutrisi mikro yang tepat. 10 vitamin dan mineral yang telah kita bahas bukan hanya pelengkap, melainkan fondasi yang menopang kesehatan tubuh Anda setiap hari. Mulai dari vitamin A yang melindungi sistem imun
dan meningkatkan sensitivitas insulin. Vitamin B kompleks yang menjaga saraf dan produksi energi, magnesium dan potasium yang mendukung metabolisme glukosa dan jantung, hingga vitamin C dan D yang melawan stres oksidatif serta menjaga tulang kuat. Vitamin E hadir sebagai pelindung saraf dan pembuluh darah. Vitamin K membantu pembekuan darah dan metabolisme tulang. Zat besi mendukung suplai oksigen dan kalsium mencegah patah tulang dan meningkatkan keseimbangan tubuh anda. Integrasi vitamin dan mineral ini dalam rutinitas harian tidaklah rumit. Sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, buah-buahan dan susu tersedia di sekitar kita. Namun, setiap tubuh berbeda, jadi pastikan berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum menggunakan suplemen. Kami percaya bahawa edukasi adalah kunci. Dengan pengetahuan yang benar, anda bisa membuat keputusan yang tepat. Jangan tunggu komplikasi datang. Lakukan langkah kecil hari ini demi hasil besar esok hari. Jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan informasi ini dengan menyukai, membagikan, pelangganan saluran kami. Kami berkomitmen menghadirkan konten edukatif dan inspiratif untuk membantu anda menghadapi diabetes dan hidup lebih sehat. Punya cerita atau pengalaman pribadi tentang manfaat vitamin dalam hidup anda? Ingin kami bahas topik tertentu? Tulis komentar anda di bawah. Kami ingin mendengar dari anda. Ingatlah, menjaga kesehatan adalah proses, bukan lomba. Setiap langkah kecil adalah investasi untuk masa depan. Bersama, kita bisa membangun generasi yang lebih sehat, sadar gizi, dan tangguh. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat untuk anda dan keluarga.